Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayahul Hidayah yang pada malam Rabu kemarin Kadito sampai kepada halaman 109 tentang hadisnya sahabat Mu'ad ini ya. Ini tadi Ustaz lupa kasih pengumuman untuk remas itu lupa. Jadi hanya diumumkan di grupnya Cahaya Rasulullah ya. Lupa. Mohon maaf. Lupa. Sebenarnya sudah mau libur, tapi dengar ini saudara kita ya, Ustaz Abdul Ghaffar ini baca Fatihah, baca istighfar, maka menggerakkan hati dan langkah kami itu sampai ke tempat ini. Semoga barokah ya. Walaupun sebentar kita ngaji untuk melestarikan keistiqomahan yang biasa kita lakukan. Besok kalau kita lupa pengumuman, tolong disebarkan juga ya, dimasukkan karena lupa. Kita mulai lagi dengan ummul kitab suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada sang muallif Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan kepada Al-Imam Asy-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang mensyarahi kitab ini, juga kepada Syekh Badri Mastuki yang telah mengajari kami kitab ini, Syekh Habib Hasan Muhammad Baharun, Syekh Walid Zainul Qarnain, Kiai Haji Nahrawi sahib hadal makan, Mas Muhammad Amin sallallahu setuju. Moga-moga paringi kamulya insyaallah Gusti Allah di tempat yang mulia, ma'as-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para orang tua, guru-guru kita semuanya, dan yang masih ada usia diberikan umur yang barakah bismillah wal afiyah wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang na'budu wa yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila anqal sampai kepada bacaan ya Mu'adzu innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak ini ya. Betul ya? Qabla ay yakhluqas samawati wal arda faj'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha fatas'alul hafadhah bi'amal 'abdi min hina yusbihu ila hin yumsi lahu nurun ka nuri syamsi hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu fakatharathu fayaqulu al-malak al-muwakkal biha lil hafadhah idriku bihadzal amal wajha sahibihi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adahu ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innallaha sungguhnya Allah tabarak wa ta'ala maha mulia, maha suci dan maha tinggi.
Khalaqa telah menciptakan siapa Allah sab'ata amlakin kepada 7 beberapa malaikat. Qabla ayyakhluqas samawat, qabla ayyakhluqa sebelum menciptakan siapa Allah as-samawati kepada beberapa langit. Allah nikah akati langit peto. Langit nikah peto. Dinas di dalam Al-Qur'an sab'a samawatin tibaqa. Bade peto tingkatan. Aneka bade. Samawat beberapa langit wal arda dan bumi faja'ala. Maka kemudian menjadikan siapa Allah likulli samain kepada setiap langit minas sab'in dari yang 7 malakan kepada malaikat bawaban yang menjadi penjaga pintunya, yang menjadi penjaga alaiha atas langit. Jadi setiap langit kan itu boleh penjaga dan malaikat. Adalah abang. Senekat. Fatas'adu maka kemudian naik al-hafadatu siapa malaikat hafadh. Al-hafadatu siapa malaikat? Malaikat hafadh itu juga bisa disebut malaikat pencatat amal. Raqib dan atid. Bersengoca kiraman katibin. Kiraman malaikat mulia tukang catat. Katibin ini artinya tukang catat. Makanya katib itu artinya sekretaris. Katib itu artinya sekretaris. Katibin tukang catat. Jadi Al-Qur'an kiraman Keng biar yang madulang ba ya lo keramang ketibing. Keramang ketibing. Kiraman enggak ketibing. Jadi neka disebut orang sekolah jadi kancana tretan sewampa keramang ketibing. Jadi malaikat tukang toles, tukang jegin ini kan mendimin selamat teh daripada air. Aneka hafadhah ongke bi amal abdi dengan amalnya hamba min hina yusbih dari waktu pagi ila hina yumsi sampai waktu sore. Jadi pada malaikat mereka tukang catat yang terus mendampingi kaula panjenengan. Se malaikat kadinto bergantian dari pagi sampai sore. Dari sore sampai apa? Pagi. Nah, aplosan. Jadi pada malaikat subuh sampai asar, sampai para maghrib. Saya masuk dari maghrib sampai esok. Seneka gantian malaikat. Aneka pas ongke Allah. Pagi. Ongke nyambi amalah oleh sampean. Lahu baginya nurun kanuri syamsi. Maka amal yang dibawa oleh malaikat hafadhul kadinto ada cahaya bagaikan cahaya matahari. Jadi pahala nikah seneka. Ongke malaikat hatta nurun kalau disamsib cahaya bagaikan cahaya matahari hatta idza sahidan sehingga ketika naik nalekana ongke siapa malaikat hafadhah bihi dengan amal ila sama'id dunya kepada langit dunia ail kurba artinya langit yang paling dekat ke bumi namanya langitnya bumi disebut as-sama'ud dunya al-qurba minal ardi. Tuh.
Jadi ongke langit pertama nikah namanya sama dunia. Langitnya dunia. Mereka paling semak. Kenapa disebut sama dunia? Karena paling dekat dengan bumi. Wanta ilal bab wa lahu misra'an min dhahab wa mughallika min nur. Langit pertama nikah jawaban ulama dari emas Allah. Jangan. Langit pertama ini dibuat dari emas, bodoh emas. Ketika dari emas. Wa mughallikuha dan Ibrahim napanya mana? Gembok ki. Candreng betul napanya? Kontrol. Gembok. Beda labongan, beda gembon. Wa miftahiha wa mafatihuha. Kuncina gembok nega Ismullahil A'zam. Ismullahil, nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam nega macam-macam ulama ikhtilaf. Jadi langit pertama ini emas tuh. Mangkana kaula panjenengan Kak Dito sering berebut dan sering mengidolakan emas, lebihlah sungguh artena emas. Mungkin sangat berharga. Allah zakatku. Jadi naik malaikat nyambi amala orang gelak nih kan, sepagi sampai sore sampai apa? Malaikat hafadzah. Depak kalangi pertama zakatku. Maka sama-sama mensucikan, memuliakan malaikat sebudene. Mak hebat amal raya. Hebat tera memancarkan cahaya seperti cahaya matahari. Amal apa yang gawat. Fakassaratku. Kemudian malaikat menganggap banyak mapan amalnya banyak sekali amalnya. Maka fayaqul malak, berkatalah al malaku, siapa malaikat al muwakkal, ya, yang mendapatkan amanat, yang mendapatkan amanat. Muwakkal nikah yang mendapatkan amanat, dipasrai biha di langit pertama. Masukku gawat. Nah pas beda malaikat nikah si aja ke. Bersih ngocak nikah malaikat namanya Ismail. Nengaleh amal yang bercahaya, yang dipuji bi malaikat nikah. Pertama soal malaikat hafadzah. Pas ngocak malaikat si aja gelabang langit pertama. Fayaqul malak al muwakkal biha lil hafadz, kepada malaikat hafadz sejiba amal nikah. Apa katanya? Idribu bihadzal amal. Pukulkan oleh kalian kepada amal ini. Wajha sahibi, kepada orang yang mengamalkan. Ketika amal setera mancorong bagaikan matahari, seia lebih malaikat bi malaikat langit pertama suruh onta lagi. Dianjurkan, dilemparkan kepada wajah orang yang melakukan. Idribu, lemparkan. Lelaki ke orang yang lelaki. Lu kenapa? Ana sahibul ghibah. Saya ini malaikat seepakon ajagah arasana. Jadi saya diperintah oleh Allah
menjadi malaikat yang menjaga tentang perbuatan yang bernama ghibah. Jadi membodoh ring agibah masuk kangkok. Amarani memerintahkan Allah. Amarani memerintahkan ini kepadaku Rabbi, siapa Tuhanku Allah, Allah ada agar supaya tidak meninggalkan aku amalaman kepada amalnya orang igtabah yang menghibah siapa orang annas kepada manusia yujawizuni untuk melewati aku ila ghairi kepada selain aku. Jadi engkau perintah Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menghalangi untuk tidak membiarkan amalnya orang yang suka menghibah melewati saya. Tidak boleh ke langit kedua, kata Allah, tampak apalagi ke langit kedua. Kan setong baik tak apa juga. Jadi satu aja, langit pertama saja bagi mereka yang suka menghibah, amalnya diperintahkan untuk ditolak oleh Allah. Naudzubillah. Oh, jauh. Tidak boleh melewati aku ila ghairi. Tak boleh. Allah. Ketika regis, makanya tadi hadis nikah disebut hati-hati muat katanya. Jangan Rasulullah. Kadang amal kita nikah banyak ternyata, ibadah kita banyak, kadang hancur eman gara-gara riba. Maka tinggalkan riba, sehingga kotorma riba baik di dunia nyata atau juga di dunia yang tidak nyata. Empon sehingga kotorah riba itu bisa menggagalkan amal riba. Masya Allah. Qala, kemudian bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ta'ti al-hafadhah. Kemudian datang siapa malaikat hafadhah bi'amalin dengan amal salihin yang saleh min a'malil abdi, apakah amal sefokus dari amal-amalnya hamba. Mereka sefokus mereka lebih fokus segelah nih. Yang pertama, fatuzakkihi, maka kemudian menyanjung, mensucikan, menyanjung malaikat hafadhah kepada amal soleh ini kan, atau tazkihi kepada amal soleh. Wa tukatsiruhu, dan menganggap banyak malaikat hafadhah kepada amal, hatta tablugha, sehingga sampailah apa amal, hatta tablugha, sehingga sampailah siapa malaikat bihi dengan amal ila sama'i tsaniyah, kepada langit yang kedua. Mereka lulus dari langit pertama. Saya pertama aku ning langit pertama. Mereka lulus nih kan sampai mau masuk ke langit kedua. Ayakul, maka kemudian berkata, lahum, kepada mereka malaikat hafadhah, al-malaku, siapa malaikat al-muwakkal yang mendapatkan amanah biha dengan langit yang kedua. Sandepak ke langit kedua, malaikat nika saja ke malaikat kedua nika, malaikat di langit kedua nika pas ada. Jadi pada malaikat kebetok yang khusus diberikan perintah oleh Allah menjaga pintu-pintu lah. Apa kata malaikatnya? Kifu, berhenti, ambu. Malaikat hafadhah, tapi ambu. Wadribu bihadzal amal, lelaki amal lemparkanlah kalian, melemparlah kalian semua bihadzal amal, kepada amal ini, wajah sahibi, kepada wajah orang yang melakukan. Kenapa? Annahu, bahwasanya arada bi amalihi, dia itu berkehendak dengan amalnya aradud dunya, hanya mengharapkan keuntungan dunia.
beli. Haji dia ibadah jeung urusan dunia je. Bukan urusannya akhirat. Bukan urusannya kepada Allah. Tidak terima karena tujuannya dunia. Ya Allah, Amaroni telah merintahkan kepadaku Rabbi siapa Tuhanku Allah ada'am agar tidak membiarkan aku amalahu kepada amalnya orang tersebut yujawizuni akan melewati apa itu amal ni kepadaku ila ghairi kepada selain. Innahu sungguhnya ya sungguhnya sendi amal ya kana ada siapa yang punya amal yaftakhiru orang yang punya amal ini sombong yaftakhir ala nas atas manusia fi majalisihim di majlisnya mereka fi majalisihim di majlis aku ini dan malaikat malakul fakhri adalah malaikat yang menjaga sifat sombong. Orang jadi ya malah tak ning terus je. Cokop ke langit nomor 2 tak bisa ukur. Kenapa? Karena dia beribadah untuk urusan dunia dan dia orang-orang yang sombong. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah. Mun langi kedua nikah disebut taki terletak dekat dintoh wasmuha al-ma'un. Wa hiya min hadidin au marmaratin bayda. Jadi mun langi kedua nikah dari besi pote atau dari memakai nikah pada marmer yang putih yang bercahaya. Langit nomor 2 nih. Kita ini ingat apa? Kamu bisa mau latihan lagi? Semua kita bisa ngapus. Jadi mengkaulah sampean nikah lebih teretan di amal nikah bagus. Ruh kita nikah baik. Batin kita nikah bagus. San kaulah sampean subuh ngomong deki setu. Aneka ruh kita dibawa ke langit ke-7. Lebih langit setong 2 3 sampai betul dan akan menyaksikan langit-langit yang indah nih. Korma apa tapi? Korba bagus. Gimana tak bagus? Tentu tak bahasa. Artinya tahu sadik kita makin pun tak nyaman, tak kan lagi, pun tak nemu kenangan. Ya Allah, makanya dalam Al-Quran itu pada surat Al-Ma'arij namanya, surah yang artinya tangga, ande neka dari dunia ke langit, sampai 10. Di 10 setong 2 3 sampai petok pas Sidratul Muntaha. Raf mustawan. Mari kini ka Asyur Rahman. Seneka tertibnya. Nah cuma kalau sampean onkel ka langit petok, mari kini ka diki saat san bektona nyatanyaki di malaikat mungkar nakir ipa beli kok betul boleh. Saya tanya seneka. Atau masuk ke alam barzah. Berdasar macam tak boleh kebetulan tapi ada di alam Jadi mun sediri langi kita nyaki malaikat mereka nyaman. Di langi petok. Mari ketemu bi Allah. Mari tubuh nyambung berangkat ya. Sebelum dikubur ada sebelum diinterogasi oleh malaikat mungkar nakir dibawa dulu ruhnya oleh malaikat sampai bertemu Allah. Jadi ketika ditanya marrabbuka nyaman Allah, ini kan. Allahu Rabb. Man nabiyuka Muhammadun Nabi. Nyaman karena pun malaikat bagi Allah pun tenang kan saya.
Amun tak bagus tak saya beri naik ke atas. Ieu cepaki. Sampai dapat ke bawah atau dasar bumi yang paling bawah. Ketong lapis bumi, ketong cekaki dapat ke bawah. Jadi ieu cepaki malaikat sampai dapat ke bumi paling bawah. Saya tanya lagi Nabi malaikat Munkar Nakir, babali, kingan pelanggan keluar, dung kita kan ya. Tak ketemu napa, pun sakit api. Kesannya kimar roh buka. Kibosa. Jadi mare. Makanya kalimatnya gua, kalau orang-orang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Apa ibn Qayyim? Irji'i ila rabbiki radiyatan, mendapatkan ridho dan diridhoi. Ridho radiyatan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Lah masukkan ke kelompok hamba-hambaku dan masuk ke surga setelah bertemu Allah. Nyaman. Saya minta yang nikah tuh. Oh, naudzubillah, daripada selamat tinggi. Ya Allah, ya Allah. Ini gambaran langit yang kedua. Malaikatnya menolak amal yang bagus yang menembus langit pertama, tapi tidak bisa menembus langit kedua. Kenapa? Karena alasannya dia adalah orang yang sombong. Di majelisnya nikah sombong. Dan dia itu merasa paling hebat. Dan kak ditata cuna hanya urusan dunia. Ya Allah, ini kasih kata apa? Itu datang ni. Jangan kudukan kau lah sehingga ya nanti kamu bisa baca Al-Quran. Ketika engkau baca Al-Quran dianggap sama orang baik. Janganlah kamu baca itu untuk mereka semua. Jadi ceklah kau baca Quran kangkui orang. Ya Allah. Baca Quran kangkui apa jibi. Rasakan, pelengaki, nikmati. Kadang kan kita sering macam oleh orang ngidik. Kan seneke. Berbeda ketika kita belajar, ada harus cek betul pakai geding. Muntak geding kan benih darusannya mana? Kan lagi. Dan ini belajar itu bagus sekali. Rasulullah itu baca seperti itu, tadarus dengan malaikat Jibril. Dan itu sistem sahabat belajar ke Rasulullah. Sahabat mengajarkan tabi'in kepada tabi'in. Karena ketika berdarusan itu kita akan ketahuan kekurangan kita. Oh iya. Satar pinter orang itu mesti beri salah. Gitu loh maksudnya. Kok terjin, kok tak tangabas kan gitu kan. Maka berbahagialah mereka yang senang berdarus Al-Quran. Ponken langit kedua neka, amal ibadah yang dikagumi oleh malaikat, amal ibadah sefokus keluar tanda yang membuat malaikat hafadhone takjub ditolak oleh Allah, digagalkan oleh malaikat penjaga langit kedua. Kenapa? Karena berdasarkan perintah Allah tidak boleh menerima amalnya orang-orang yang sombong. Semoga kita semua selamat ya. Selamat Allah. Selamat. Kan ada lagi. Tambah satu lagi. Sekecil setengah. Satu lagi. Terus selesai. Kemudian qala adabu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, wa tas'adul hafadhah, naiklah malaikat kemudian bi amal abdi, dengan membawa amalnya seorang hamba. Bi amal abdi, dengan buah amalnya hamba, yad bahiju, yang
memancarkan amal hambanya kan, memancarkan. Kalau bahasa negeri apa nih? Nampak, menampakkan nuran kepada cahaya, min shadaqatin dari sedekah, wa sholatin dan salat, wa siyamin dan puasa. Aneka amal nikah yang berikutnya nikah dibawa oleh malaikat hafazah memancarkan cahaya dari cahayanya sedekah, salat dan puasa. Qad a'jabal hafazah, yang sungguh membuat takjub. Apa amal itu? Al-hafadhata kepada malaikat hafadhah. Mak hebat dari amal. Sedekahnya, salatnya, puasanya, kok hebat ini. Fayujawizuna, maka berbondong-bondong melewati malaikat hafadhah bihi dengan amal ila sama'is salisati, kepada langit yang ketiga. Masuk ke langit Allah, fayaqulu lahumul malak, maka berkatalah kepada mereka al-malak, siapa malaikat penjaga langit, al-muwakkal yang ketiga, saya beri amanat ajaga labenga lagi nomor telu biha, kepada pintu yang ketiga, kifu, berhenti, dan malaikat saya ajaga benga lagi kata Allah, ambu, terus wadribu bihadal amal, lemparkan amal ini, pukulkan amal ini, wajah sahibi, kepada wajah orang yang melakukan. Ana malakul kibri, amarani rabbi alla ad'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'ala nas. Kelu sombong dengan amal. Sombong artinya dia itu beramal untuk urusan dunia. Sekila lagi sombongnya seperti itu. Aneka beda, aneka lain. Saya katanya malaikat diperintah oleh Allah, Allah lagi amal itu kepada yang lain. Kenapa? Saya malaikat yang disuruh menjaga kepada sifat takabur, gelak fakhr nikah bedanya sedikit kalau pun takabur. Jadi kalau fakhr nikah merasa baik, baik, dan dia beramal untuk dunia. Takabur nikah merasa paling baik dan tidak mau dinasihati. Ini kata kabur, merasa full sudah, merasa pada gelas yang aneh kali. Gelas. Hari kan tak kening selenin boleh. Kosa. Bantah. Ibu je kosa wala amal wala magi apa je. Adi merasa cukup dia. Bentang aja je bola alim. Ibu tak bola, sudah merasa full ini. Takabur itu merasa yang lain itu kecil. Dia merasa besar. Kemudian menolak kebenaran. Batrul haq, tak ada bahasa benar, tak ada. Allah beandria, lebih kono fokus apa jom, manduk di apa jom. Senengkit. Jadi orang ini kamu cet apa jom karena memang tidak tahu, karena memang istilahnya tak mampu, tidak ada masalah. Kalau sombong itu yang paling bahaya. Maka kemudian malaikat mengatakan, sudah lemparkan ini, pukulkan kepada orang itu wajahnya. Saya malaikat yang diperintahkan, amaroni Rabbi, merintah nih kepada Rabbi sebab Tuhanku, Allah ad'a, agar tidak melewati, tidak meninggalkan amalahu kepada amalnya, yujawizuni melewati aku, ila ghairi kepada selain aku.
Innahu kenapa? Karena ada orang itu yatakabbaru 'alan nas. Dia ini merasa takabur, merasa paling hebat di atas manusia yang lain. Fi majalisihim, di tempat mereka, di majelis mereka. Jadi amal sedekah, amal sholat, amal puasa, besok di langit ketiga ini kata yang masuk. Tengok, kenbeng lah beng. Sedekahna kenbeng lah beng, bojeng kenbeng lah beng, puasana kenbeng lah. Oleh masuk. Ketika orang gak lintoh dengan ibadah-ibadah tersebut merasa dirinya lebih baik. Maka lazim lain. Ya benar apa? Bukan kelas teri, bentuk kelas terbagus, bentuk kelas berat. Ini kasih bahaya, masya Allah. Jadi malam ini kita cukupkan sampai di sini belajar. Kita Bidayatul Hidayah sampai pada malaikat hafadzah membawa amal kita di langit yang ketiga dengan amal sedekah, salat dan puasa yang akhirnya ditolak. Ya, padahal itu sudah ibadah membuat malaikat takjub, bercahaya dengan cahaya yang sangat mulia, tapi ditolak oleh Allah karena adanya sifat takabur. Moga-moga selamat saja kalau bacaan. Ya Allah, selamatkan kami dari penyakit ghibah, selamatkan kami dari sifat takabur, dari sifat sombong, dari sifat tinggi diri, merasa kita ini sangat baik. Semoga pesanan dari Allah Subhanahu wa taala datang ke lingkungan masyarakat, perlindungan, pendebasa, semoga jaga Allah Subhanahu wa taala sebagai Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antaretan disokan muka-muka paling sabar yang tak penyakit dalam Gusti Allah. Sesehat kecil dari penyakit, selesai berjumpa. Muka-muka ya Allah kita doakan jemaah-jemaah kesusahan. Susah tadi besek kan iki nisar. Bingung dililit hutang terkelar majer ya Allah nisar tantaretan datang ke sendi anak di kompoi sulit diingatkan ya Allah muka-muka buka hatena rapotrana gomboya nurut jadi orang istiqomah melaksanakan perintah Allah, senang melaksanakan perintah Allah bijahi Rasulullah. Kalau Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.